Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa, bersyukur untuk waktu yang indah, untuk kami boleh pakai pelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, bahkan mengurapi bibir mulut hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama membuka firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan belajar, yaitu Allah bukan Allah. Allah bukan Allah. Tuhan memberikan hukum perintah pertama kepada bangsa Israel yang mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 3 tadi. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Tuhan telah memilih bangsa Israel dan menyatakan hukum-hukumnya agar mereka tidak mengikuti pola penyembahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan. Namun sejarah mencatat bahwa bangsa Israel tidak setia berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan peringatan-peringatan Allah. Sehingga seringkali Tuhan menyatakan murkanya sekalipun kepada umat pilihannya itu sendiri. Bahkan murkanya tetap berlaku atas umat pilihan Allah. Bahkan murkanya tetap berlaku atas semua manusia yang melakukan penyembahan yang tidak berpusat kepada Allah yang benar, yaitu bersifat kristosentris. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu bahwa kebutuhan manusia adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tetapi kesadaran akan hal itu tidak mampu menghubungkan manusia dengan Allah yang Maha Suci. Akibatnya saudara, manusia telah berbuat dosa. Sehingga manusia membangun sistem penyembahan yang bersifat idiosinkrasi dan kehendak yang selalu menyimpang dari kebenaran Allah. Kenyataan itu terus berlangsung saudara, bahkan sampai akhir zaman. Bangsa Israel yang sangat beruntung, sebab Allah telah memilih mereka sebagai umat pilihannya. Bukan karena bangsa itu lebih baik dari bangsa-bangsa lain, tetapi untuk menunjukkan kemurahan Allah dan kedaulatannya atas segala ciptaannya. Itulah sebabnya Allah memberikan hukum-hukumnya kepada umat Israel agar menjadi pegangan dan peringatan buat umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat di atas sangat jelas menyatakan bersifat larangan agar jangan menyembah kepada Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Iblis sepanjang zaman adalah figur di belakang layar yang menyamarkan dirinya kepada manusia sebagai ilah di balik penyembahan umat manusia. Bahkan kehidupan saat ini juga begitu masifnya sistem penyembahan kepada ilah. Akibat mata hati manusia telah diputahkan oleh ilah-ilah zaman ini. Ada dua hal yang sangat prinsip mengapa Tuhan memberikan hukum pertama itu kepada umat Israel. Hal yang pertama, agar umat Israel memberikan contoh dan figur yang dapat diteladani umat manusia di dunia ini dalam hal penyembahan kepada Allah yang benar. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Allah membuktikan superioritasnya atas bangsa Israel yang melebihi suku bangsa di muka bumi ini di dalam segala hal. Hal itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua,
Hal yang sangat prinsip mengapa Tuhan memberikan hukum yang pertama itu kepada umat Israel, yang kedua agar memberikan bukti bahwa penyembahan yang dibangun oleh suku bangsa di dunia ini bukan kepada Allah yang benar, tetapi hanya kepada ilah. Sehingga Allah menghukum bentuk penyembahan yang sesungguhnya mengkultuskan iblis sehingga mereka binasa, saudara. Bahkan pada akhir zaman Tuhan akan mengadakan penghakiman terakhir atas umat-umat manusia yang tidak hidup di dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, orang percaya harus memaklumkan hal ini. Memaklumkan perintah Allah di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, untuk menjadi pelajaran, sebab konsekuensinya sangat jelas, saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, semua orang mengklaim bahwa mereka telah mempunyai pegangan kepercayaan dalam hidupnya dengan menganut suatu agama dan berusaha berpegang teguh sesuai dengan ajaran kepercayaannya masing-masing. Bahkan mengklaim bahwa mereka menyembah Allah yang benar sebagaimana pula dilakukan oleh umat-umat manusia sejak purbakala. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, namun Alkitab mencatat dan seharusnya menjadi peringatan bahwa penyembahan yang benar hanya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang kemudian menjadi bangsa Israel. Itulah juga Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu adalah penyembahan kepada ilah, bukan kepada Allah yang benar. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Puji Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menyembah hanya kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.